Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mungkin sudah tahu bahwasanya bismillah itu banyak sekali keutamaannya, ya kan? Nah, di antaranya ini sebuah cerita yang akan saya ceritakan nanti. Ini saya mengambil dari kitab An-Nawadir, ya. Kalian bisa cek saja di deskripsi, di situ sudah saya taruh link Shopee, kalian bisa beli kitab ini di Shopee itu. Ini banyak cerita, ini isinya cerita semua ini. Nah, kalau kalian mau mendengarkan cerita dari saya di channel ini, silahkan subscribe channel ini ya. Jangan lupa di subscribe karena saya akan menceritakan banyak hal di dalam channel ini. Kisahnya itu seorang suami yang memiliki istri yang solehah, yang mana suaminya ini adalah termasuk golongan orang-orang yang fasik gitu. Nah, dan si istri dia tuh selalu istiqomah, setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu selalu diawali dengan bismillah. Mau makan, bismillah. Mau nyapu, bismillah. Mau mencuci, bismillah. Apapun lah. Apapun yang dia lakukan selalu mengawalinya dengan bismillah. Karena sang istri itu selalu begitu, selalu mengucapkan bismillah itu. Nah, akhirnya kan membuat sang suami itu merasa risih gitu loh. Apapun yang dilakukan selalu bismillah, dikit bismillah, dikit bismillah. Jadi telinganya itu terasa risih gitu dengan apa yang dilakukan sang istri. Nah, kemudian sang suami ini berkata seperti ini. Nah, tunggu saja ya. Nanti saya akan melakukan sesuatu yang akan membuat malu kamu. Oh, begitu. Nah, kemudian suatu ketika sang istri diberi sama suaminya ini sebuah kantong. Kantong ini isinya adalah emas. Nah, kalau saya dengar dari cerita-cerita guru saya itu gitu. Kantongnya itu isinya emas. Nah, kemudian emas ini diberikan kepada sang istri. Dek, tahu yang gitu. Sini, sini, sini. Saya kasih sesuatu. Terus habis itu kantong tadi diberikan. Nih, sama sang istri diterima. Makasih ya mas. Gitu. Nah, kemudian sama istrinya ini, emasnya ini disimpan di lemari. Kemudian lemarinya ini digembok. Tapi mau masukkan, Bismillahirrahmanirrahim. Menutup pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Jadi mau melakukan apapun selalu Bismillah. Nah, kemudian setelah memberikan emas tadi, sang suami itu mengalihkan perhatiannya sang istri dari emas yang telah diberikan tadi. Diajak jalan-jalan, diajak belanja-belanja di pasar, dan lain-lain. Nah, yang membuat sang istri itu eh, tidak tidak terlalu memerhatikan apa yang diberikan tadi. Nah, setelah dialihkan perhatiannya, kemudian sang suami ini eh, mengambil emasnya tadi. Secara diam-diam mengambil emasnya tadi, kemudian dibuang di sumur yang ada di rumah. Diambil terus dilempar di sumur. Nah, sumur kan tentunya dalam kan. Nah, lalu setelah membuangnya ini, sang suami meminta pada istrinya, Dek atau Yang, sini saya minta emasnya yang saya kasih kemarin itu, tolong bawa ke sini ya. Nah, gitu. Terus sang istri tentunya kan terus mengambilkan. Lalu sang istri eh, mendatangi lemari yang sudah lemari yang untuk menyimpan emas tadi kan. Nah, ke sana terus membuka pintunya. Nah, ketika sang istri ini berjalan menuju lemari tadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengambil emas yang ada di lemarinya. Yang ada di lemari, yang ada di sumur. Mengambil emas yang telah dibuang di sumur tadi loh. Nah,
Jadi seketika, "Kat malaikat, sini, ambilkan emasnya perempuan soleha itu di sumur." Langsung, "Oke, siap, saya ambil." Langsung turun turun ke bumi, ngambil emas yang ada di sumur tadi, wes delep. Jadi malaikatnya itu menyelam di sumur, langsung mengambil, ditaruh di tempat asalnya. Dan tentunya itu kering, teman-teman. Jadi nggak basah. Nah, langsung jadi sang istri di jalan menuju lemarinya. Nah, ini malaikat langsung serut mengambil emas yang ada di sumur, kembalikan langsung di tempat asal, di kantong tadi yang ada di lemari gitu. Nah, ketika sang istri membuka, krek. Nah, emas ini terus ketika mau membuka ini bismillahirrahmanirrahim. Buka. Terus mau ngambil bismillahirrahmanirrahim. Terus habis itu dikasihkan pada istri. Kasihkan suaminya. Kasihkan suaminya. Ini mas, masnya yang kemarin itu. Nah, seketika suaminya itu kaget dan kagum gitu. Loh, kok bisa? Padahal tadi itu sudah saya buang di sumur. Kok bisa kembali lagi? Nah, gitu. Karena kejadian itu, suaminya langsung bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya itu sudah hilaf, tobat. Nah, gitu. Nah, inilah sebuah fadilah atau keutamaan dari basmalah, dan juga karena keistiqomahan dari sang istri itu selalu mengucapkan bismillah di segala apapun yang dia lakukan. Itu al istiqomah itu min alfi karomah. Jadi kemuliaan yang diberikan kepada orang itu yaitu diberikan apa ya? Diambil emasnya tadi ke tempat asalnya gitu. Nah, begitulah cerita dari keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kalian mau mendengarkan cerita-cerita lain, kalian bisa cek di channel ini ya. Banyak sekali video yang akan saya share tentang cerita-cerita yang ada di kitab ini dan di kitab lain. Nah, kalian kalau mau memiliki kitabnya, kalian bisa order saja di deskripsi, sudah saya sematkan untuk linknya. Mungkin cukup sekian cerita ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksinya dan juga kritik dan sarannya. Dan tentunya saya itu masih banyak kekurangan sekali dalam keilmuan saya. Jadi mohon maaf jika masih banyak keliru dari apa yang sudah saya ucapkan. Silakan di-share cerita ini jika cerita ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga bisa bermanfaat untuk yang lain. Bisa untuk bahan cerita kepada anak cucu, kepada masyarakat, dan lain-lain lah. Silahkan di-share, nggak apa-apa. Dan jangan lupa di-like ya, di-like. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.